Ya. Gimana rasanya pas tadi ngobrol sama gue, tiba-tiba hilang, terus harus ngomong sambil nunggu gue balik. Nggak apa-apa. Kadang dari kemarin justru saya, Pak, tiba-tiba lagi ngomong sama pembicara, saya diculik di internet, Pak. Ini yang disebut sebenarnya adalah handling the situation. Ya kan, Oke. artinya dalam sebuah presentasi, walaupun kita sudah melakukan persiapan dengan baik, dengan matang, tapi bisa saja terjadi suatu kendala gitu kan. Nah, Benar. ini lucunya, hari ini saya tadi sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatunya, karena ini online saya bukan yang pertama di hari ini, yang sebelumnya nggak ada masalah, tapi ternyata ada technical problem, padahal sudah duduk di sebelah router. Lucu ya? Aduh. Gak apa-apa, Oke, gak apa-apa. oke. Yang penting jangan panik. Nah, itu kuncinya. Biasanya Benar, Pak. teman-teman kalau misalnya menghadapi sebuah kendala, kemudian panik, nah pada saat kita panik, ternyata kita jadi nggak bisa berpikir jernih kan, akhirnya nggak Benar, ketemu Pak. solusinya. Nah, Benar tadi saya sekali. kebetulan sempat chat juga dengan teman-teman di sana. Oke, saya minta 2 menit ya kan. Gimana caranya? Oh, terpaksa pindah ruangan. Oke, Oke. siap bro. Siap, udah siap Pak Doni. Kita langsung ya, Oke, teman-teman semua, kita langsung dengarkan dari Pak Doni masteringnya. Materi hari ini Oke, langsung kita dengerin presenting your idea powerfully. Silakan Pak Doni. Oke, terima kasih teman-teman semua. Hari ini saya senang banget, saya bangga banget karena bisa ketemu dengan teman-teman semua, bisa sharing pengalaman, dan ini sesuatu yang sifatnya terbuka ya. Artinya apa? Nanti bisa didiskusikan. Kenapa? Karena yang namanya skills itu berbeda-beda setiap orang. Nah, kuncinya kalau kita ingin mengembangkan skills kita, maka kita harus terjun langsung. Sama seperti kalau teman-teman mau belajar berenang, tidak akan pernah menjadi seorang perenang yang ulung atau perenang yang unggul kalau hanya kecipak-kecipuk di pinggir kolam saja. Nah, gimana caranya biar menjadi perenang yang unggul? Ya, nyemplung ke kolam. Kalau sudah nyemplung ke kolam, masih nggak bisa juga, taruh buaya di situ, ya kan? Biar larinya kenceng, bukan lari kenceng, berenangnya kenceng. Kalau sudah dikasih buaya juga masih belum bisa berenang, berarti ada yang salah dengan buayanya. Jangan-jangan yang dicemplungin ke kolam itu buaya darat, harusnya buaya kolam, kan? Oke, saya tidak akan membahas tentang perbuayaan, tetapi sebuah tema yang menarik menurut saya karena ini adalah sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak harus Anda menjadi orang yang bertugas sebagai seorang presenter di media. Tidak harus ilmu atau skill ini dimiliki oleh orang-orang yang melakukan kegiatan sales, marketing, negotiation, lobbying, dan sebagainya. Tetapi apapun profesi teman-teman semua, skill atau keahlian presenting wajib kudu mesti dimiliki oleh Anda semua. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dari rencana, ada slide saya tidak banyak, cuma 460 halaman. Jadi kita rencanakan nanti akan selesai di jam 4 subuh ya. Ya, sekilas sedikit tadi sudah diperkenalkan oleh Bro Kevin tentang diri saya, tapi saya juga izinkan untuk sedikit saja menyampaikan pengalaman saya. Nama saya Doni De Kaiser. Nah, ini aktivitas saya sehari-hari. Dan sebenarnya kalau ditanya pekerjaan saya apa, I have no jobs. I do my passion. Keren ya kata-kata itu ya. Saya suka banget kata-kata itu. Artinya apa? Ya, saya selalu ingat bahwa lakukan dengan cinta dan cintailah apa yang Anda lakukan. Dan saya memilih untuk melakukan itu. Jadi pada waktu teman-teman dipaksa tanda petik untuk berada di rumah saja sejak awal Maret ya kalau nggak salah, PSBB itu kan. Nah, saya sebenarnya sudah tidak merasakan kaget lagi. Karena 1,5 tahun sebelum PSBB, saya sudah mem-PSBB-kan diri saya. Artinya, dengan new normal versi saya, banyak aktivitas yang bisa saya lakukan dari rumah, remote, control, melakukan kegiatan di rumah, tetapi tetap aktivitas di bidang usaha bisa berjalan dengan baik. Oke, pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki ide? Satu, kalau Anda memiliki ide, Anda luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu menggali, mengcreate, atau merumuskan sebuah ide. Nah, ini harus Anda yakini dulu. Ide itu perlu digali dan diciptakan, dirumuskan, dan kemudian diformulasikan. Itu nomor satu. Tetapi pertanyaannya, kalau Anda sudah memiliki ide, apakah Anda memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide itu? Nah, ini suatu hal yang berbeda antara ide dengan penyampaian ide. Karena kalau Anda memiliki sebuah ide yang oke, yang bagus,
tetapi hanya disimpan di kepala sendiri, atau ide itu teronggok di dalam PC atau laptop atau mungkin catatan harian Anda, ya ide itu tidak akan ada manfaat atau gunanya. Dalam bahasa Jerman yang sudah diindonesiakan, sia-sia, ya kan? Nah, konsep delivery ide inilah yang harus kita pertajam, harus kita kuasai. Dan izinkan saya hari ini untuk sharing tentang bagaimana mendelivery sebuah ide dengan konsep presenting yang mampu memukau bukan saja audiens, tapi yang paling penting adalah kalau Anda menghadapi calon investor, ya. Jadi, yang paling penting adalah how to grab the audience attention. Nah, terlebih lagi, how to grab the investor in attention. Investor ini adalah orang yang sebenarnya susah-susah gampang, tergantung mindset Anda. Dibilang susah untuk mendapatkan perhatian atau mendapatkan pilihan dari seorang investor, itu kalau memang di kepala Anda sudah berpikir ini susah. Dibilang gampang, ya bisa jadi gampang, tetapi belum tentu semulus itu. Selama Anda tidak memiliki keahlian presenting yang baik, maka kata-kata saya tadi tidak akan berlaku. Tetapi kalau Anda memiliki keahlian untuk mempresent ide Anda, konsep Anda, maka yang namanya investor sulit, yang namanya audiens sulit, itu tidak ada dalam kamus Anda. Kenapa bisa begitu? Mari kita bedah satu persatu, ya. Ini adalah materi saya pertama dari 300 bab yang saya rencanakan. Jangan berpikir selama itu ya, teman-teman. Jadi ada dua, teman-teman sekalian. Saya membaginya, yang pertama ini soal on stage. Artinya ketika Anda sudah di atas panggung atau Anda sudah di dalam ruang rapat, di dalam ruang presentasi, Anda harus melakukan beberapa hal. Nanti di bagian belakang ada juga yang menyangkut bagian backstage ya. Kita coba mulai dari yang di depan panggung dulu yang terlihat. Karena sejatinya, teman-teman sekalian, setiap insan, setiap orang itu memiliki dua sisi. Seperti mata uang ya. Ada dua sisi mata uang yang berbeda. Nah, seorang penampil, seorang presenter, atau orang yang mempresentasikan ide di depan orang lain, itu sebenarnya dia memiliki dua sisi. Sisi pertama, apa yang dilihat oleh audiens, atau customer, atau investor, atau apapun Anda menyebutkannya. Dan yang kedua, apa yang tidak terlihat oleh audiens, atau investor, atau customer. Dan yang tidak terlihat itu memang kadang membuat kita berkeringat, kadang membuat bobot kita susut 5 kg, dan kadang membuat kita tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari, karena memikirkan apa yang akan terjadi di on stage. Oke, mari kita mulai. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, Anda catat, nanti kita diskusikan ya. Yang pertama, ini yang disebut sebagai professional image. Loh, I'm not professional. Ya, saya amatir. Apapun istilah Anda terhadap diri Anda. Tetapi pada saat Anda tampil di depan orang lain, Anda harus wajib menunjukkan profesionalitas profesi Anda. Apa itu? Kalau Anda sebagai seorang penjual martabak, image atau citra diri Anda harus bisa tercermin dari pada saat pertama kali orang memandang Anda. Ya kan? Ya, Anda tidak perlu atau tidak harus membawa wajan ya untuk membuat martabak ya. Tetapi ketika Anda merepresentasikan bisnis martabak yang cukup populer di negeri ini misalnya, dan Anda ingin mengajak kerjasama partner bisnis Anda yang baru, maka kehadiran Anda harus cukup tercium, ya, tercium seperti martabak itu ya, atau cukup terbaca jauh sebelum Anda memulai presentasi. Ini penting. Kenapa? Karena ini bagian dari yang namanya membangun trust. Saya mau mengingatkan ke teman-teman sekalian bahwa soal public speaking, soal presentation skills, ini adalah soal bicara. Tetapi percayalah teman-teman, bahwa sebelum Anda bicara, sekali lagi, sebelum Anda bicara, maka penampilan Anda sudah bicara. Nah loh, ngeri kan? Karena secara visual, ya, dalam teori visual menempati porsi yang besar, 55% dibanding audio, kemudian yang lain-lainnya. Itu sebabnya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau Anda mendapatkan peluang untuk menyampaikan konsep, ide, atau berpresentasi di depan orang lain, pastikan penampilan Anda jaga. Jaga seperti apa? Ya, sesuai dengan image yang ingin Anda tampilkan. Hari ini, saya sudah menyiapkan diri, ya, walaupun saya mengenakan dasi, jas, ya kan,
sekaligus kangen sudah lama tidak berpakaian formal seperti ini, walaupun pinggang ke bawah itu pakaian di rumah gitu kan. Artinya apa? Karena saya ingin menunjukkan, saya ingin menyampaikan pesan secara visual kepada customer, kepada calon investor, kepada mitra saya, bahwa saya seorang profesional. Dari mana? Karena profesi saya di bidang communication skills, profesi saya sebagai seorang wirausaha di bidang konsultan komunikasi, maka saya harus mampu menampilkan citra atau image saya sesuai dengan bidang profesi saya. Ini nomor satu. Ada yang mengatakan, loh, tapi kan saya ingin dilihat sebagai orang yang apa adanya. Ya sudahlah, saya datang ke ruang presentasi seperti saya biasanya sehari-hari. Ya oke, itu ada benarnya, tetapi enggak juga kali Anda datang ke ruang presentasi karena Anda biasanya di rumah pakai daster gitu kan, kemudian Anda datang ke ruang presentasi pakai daster. Mungkin yang saya ingat, cuma ada satu orang yang bisa melakukan itu di negeri ini, yaitu Bob Sadino. Ya, tetapi Anda juga harus paham bahwa latar belakang Bob Sadino sehingga dia bisa sukses sebelum dia meninggal dalam bisnis yang dia jalani, itu tentu kan prosesnya juga berbeda dengan kebanyakan orang. Dan dia memilih untuk menjadi diri sendiri ketika dia memang sudah mulai eksis di dalam bisnis yang dia jalankan. Anda ingat kan Pak Bob Sadino? Mungkin jarang sekali seorang pengusaha yang kemudian sering bercelana pendek, bahkan datang ke istana ingin bertemu dengan presiden, beliau masih mengenakan celana pendek, sehingga akhirnya tidak diizinkan masuk. Tetapi ketika kemudian yang datang itu adalah Bob Sadino dan kawannya presiden, maka hanya dialah atau beliaulah yang akhirnya diizinkan masuk. Artinya apa? Ada kaitannya dengan image yang dibangun oleh Bob Sadino sebelum dia nyampai ke ruangan atau ke istana. Apa? Nah, saya balik lagi ke yang tadi, teman-teman sekalian. Ya, ini menyangkut image, citra diri. Dan citra diri itu tidak dibangun semata dari apa yang tampak, tetapi jauh sebelum kita bertemu dengan orang. Nah, tahan, ini nanti ada di slide saya yang di belakang, di halaman 376 ya. Kira-kira jam 2 pagi baru kita sampai di situ. Oke, yang kedua, kalau Anda sudah memiliki professional image, Anda wajib menguasai presentation skills, keahlian melakukan presentasi. Ya, apa itu keahlian melakukan presentasi? Apakah sekedar berbicara di depan publik? Tidak juga. Berbicara iya, tetapi sebenarnya banyak presentasi yang dilakukan tanpa perlu banyak bicara. Kenapa? Karena menjadi seorang pembicara yang baik, dalam hal ini public speaker, adalah dimulai dengan menjadi pendengar yang baik. Be a good listener. Untuk menjadi pembicara yang baik, dimulai dengan menjadi pendengar yang baik. Dan kalau Anda ingin menjadi seorang presenter yang mempresentasikan ide Anda dengan baik, diterima oleh audiens, khususnya investor atau calon mitra Anda, maka pastikan, Bapak Ibu teman-teman, Anda sudah menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, di sini sering terjadi kesalahan konsep. Banyak orang datang kepada saya untuk minta diajarkan bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Alasannya apa? Saya ini banyak bicara. Saya ini pandai bicara. Saya ini senang bicara. Oke, itu adalah modal dasar. Tapi jauh lebih penting adalah ingat, menjadi pembicara yang baik dimulai dari mendengar yang baik. Karena Tuhan memberi kita satu mulut dan dua telinga. Artinya apa? Kalau bicara satu kali, mendengar dua kali lebih banyak. Nah, tolong teman-teman dicatat itu. Dan untuk menguasai presentation skills, kemampuan mendengar itu penting. Kenapa? Karena dalam presentasi ini kan ada diskusi, tanya jawab. Ya, Bapak Ibu, ketika sedang melakukan presentasi, saya khawatir Anda sibuk atau fokus terhadap konsep atau slide yang Anda presentasikan, sehingga ketika ada pertanyaan, Anda lebih fokus untuk bagaimana menjawab pertanyaan. Hati-hati, bukan memahami pertanyaan. Nah, banyak sekali perdebatan terjadi karena setiap ada pertanyaan sanggahan, orang tersebut mendengar untuk menjawab. Ingat, berbeda dengan mendengar untuk memahami. Nah, dalam hal presentation skills, kita wajib mendengar untuk memahami. Artinya apa? Tidak semua pertanyaan butuh atau perlu dijawab. Ya, oke, saya lanjutkan. Presentation skills
Kemudian, nah, bagaimana cara presentasi yang menarik? Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di kepala Anda tentu banyak sekali ide. Ya. Banyak sekali ide yang ingin Anda sampaikan untuk menarik perhatian audiens, customer, atau investor. Sehingga Anda menampilkan semua isi kepala Anda, mulai dari A sampai Z. Mulai dari utara, selatan, timur, barat, semua Anda sampaikan. Hanya ingin terlihat bahwa ide Anda ini brilian. Tetapi percayalah teman-teman sekalian, bahwa semakin sedikit slide yang Anda sampaikan, semakin sedikit slide yang Anda tayangkan, itu membuktikan bahwa Anda menguasai betul materi yang ingin Anda presentasikan. Hati-hati terjebak dalam banyaknya slide. Apalagi kalau Anda kemudian sudah menanyakan kepada panitia berapa durasi waktu yang diberikan kepada Anda. Kalau Anda diberikan durasi 15 menit, tapi Anda menyiapkan kira-kira 30 halaman slide, itu tandanya Anda sudah membuka peluang gagal dalam presentasi. Ya, sebut sajalah kalau misalnya waktunya cuma 15 menit, mungkin 5 slide itu sudah cukup ya. Kenapa? Slide itu, Bapak Ibu, teman-teman, adalah penunjang dari apa yang Anda sampaikan. Dengan demikian, slide tersebut harus menunjang kata-kata Anda. Dan pastikan Anda tidak sibuk membaca slide selama presentasi. Karena fokus perhatian audiens itu tertuju kepada Anda. Slide itu untuk mendukung, memperkuat apa yang Anda presentasikan. Nah, sekarang ini kita patut bersyukur. Kenapa? Kita tinggal mengunduh atau mendownload banyak sekali fitur-fitur aplikasi atau platform yang menampilkan pilihan-pilihan slide, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah bahan tayang ya. Slide itu bahasa Indonesia bahan tayang ya. Mungkin Anda jarang mendengarkan istilah-istilah ini, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sangat kaya. Sangat kaya. Lebih kaya bahkan kosakatanya dibanding bahasa Inggris ya. Apalagi kalau bahasa daerah. Teman-teman misalnya yang pernah tinggal di Jawa ya, di Jogja atau di Jawa Tengah. Coba ingat nggak, jatuh bahasa Jawanya apa? Nah, kalau orang akan menjawab, ya kan, bahasa daerahnya ini misalnya. Tapi kalau orang Jawa, dia akan bertanya lagi, nah tergantung jatuhnya. Jatuhnya ke depan, beda. Jatuhnya ke belakang, beda, ya kan. Jungsep, jengkang, ya kan. Kemudian, wah macam-macam lah ya. Saya juga tidak terlalu hafal yang namanya jatuh dalam bahasa Jawa. Oke, pastikan slide Anda tidak terlalu banyak. Bagaimana mengukur slide banyak atau sedikit? Sesuaikan dengan konsep yang Anda presentasikan. Dan slide itu tujuannya adalah hanya untuk menampilkan poin-poin utama saja. Oke? Yang berikutnya, KISS. Keep it short and simple. Artinya apa? Semakin pendek Anda menyampaikan presentasi, semakin simple Anda menyampaikan presentasi, maka semakin besar peluang Anda goal atau deal. Kenapa? Karena Anda tidak memberikan ruang bagi orang, audiens, customer, atau investor untuk berpikir terlalu ribet. Banyak sekali orang yang saya saksikan melakukan presentasi, ya kan, sudah panjang dan lebar, memakan waktu bahkan 1 jam, dan selesai dia presentasi, kemudian saya bertanya kepada orang di sebelah kiri dan sebelah kanan saya, apa yang kamu dapat? Nggak ada. Nah, terus selama 1 jam dia bicara apa? Ya nggak dapat apa-apa. Nah, terus kita dapat apa? Ya kita dapat nasi bungkus saja di ruangan ini gitu kan. Oke, jadi pastikan Anda ingat selalu KISS. Keep it short and simple. Berikutnya, pemirsa, teman-teman sekalian, jangan lupa, saking Anda terbebani atau terfokus pada materi yang Anda presentasikan, Anda terlihat tegang. Nah, kalau Anda sudah tegang, maka Anda berpeluang untuk grogi. Kenapa? Karena tegang dan grogi itu adalah bertetangga. Dan mereka bersaudara dengan yang namanya, satu, menghambat aliran darah ke otak, dan kedua, memengaruhi sirkulasi oksigen. Sehingga kalau dua hal itu terjadi, maka membuat Anda panik dan tidak bisa berpikir. Bagaimana caranya? Anda harus menyampaikan dengan antusias, semangat. Ya, tentunya sesuai dengan bahan yang Anda presentasikan. Kalau Anda menyampaikan misalnya presentasi tentang konsep bisnis layanan jasa kedukaan, tentu Anda sesuaikan, ya kan? Tapi kalau Anda menyampaikan misalnya bagaimana peluang bisnis untuk menanamkan modal,
di perusahaan Anda dan memberikan benefit kepada investor atau kepada publik atau kepada customer, tentu Anda harus menunjukkan antusiasme, bahkan Anda harus terlihat lebih meyakinkan. Banyak presentasi gagal, padahal konsepnya bagus, karena dia terlihat tidak yakin dengan apa yang dia sampaikan sendiri. Ya, dari mana dia tidak yakin? Ya, dia tidak antusias. Kenapa? Di kepalanya sudah terbebani dengan pikiran, aduh, kayaknya orang nggak suka nih. Aduh, lihat wajah ini customer, calon investor ini kayaknya sudah nggak happy gitu kan. Ya gimana mau happy? Anda mulai presentasi aja wajah sudah tidak antusias. Bukan cuma wajah, karena antusiasme itu ditunjukkan dari air muka, dari ekspresi wajah, ya kan, gestur Anda, ya kan. Contoh nih teman-teman sederhana, kalau misalnya Anda sedang mengajak orang tepuk tangan, bagaimana caranya? Ada dua versi. Yang pertama gini, baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan. Tidak ada yang tepuk tangan. Kalaupun ada 1, 2, 3 orang. Tapi kalau Anda melakukan ajakan tepuk tangan dengan cara seperti ini, oke Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan atas presentasi yang baru saja disampaikan. Anda sudah memulai duluan. Antusiasme Anda itu menular. Jadi kalau ngajak orang melakukan sesuatu, Anda dulu lakukan. Ya kan? Anda mengajak orang untuk memperhatikan sebuah presentasi, tapi Anda tidak pay attention, ya Anda tidak akan dapatkan perhatian. Anda mengajak antusiasme audiens, tapi Anda sendiri tidak antusias, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan feedback yang sama. Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini yang paling penting. Bapak Ibu, teman-teman, seringkali saking kita takut apa yang kita presentasikan itu akan melenceng atau kehilangan hal-hal penting atau terlewatkan, maka kita fokus pada catatan kita. Bahkan banyak sekali orang yang melakukan presentasi, dia lebih sibuk membaca apa yang ada di layar. Inilah sebuah kesalahan fatal. Saya harus ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa ya pasal 1 ayat 1 dalam ilmu presentasi, haram hukumnya untuk presentasi dengan membaca apa yang ada di slide atau di layar. Ya, Anda tidak boleh membaca apa yang ada di screen. Karena Anda kan bisa melihat dari komputer, laptop bahasa Indonesianya komputer jinjing ya, atau gawai gadget yang Anda gunakan untuk melakukan presentasi. Sehingga kalau Anda melakukan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan di sini, terlalu banyak melihat ke arah layar screen, Anda kehilangan momentum untuk melakukan eye contact. Loh, kenapa eye contact penting? Karena dengan eye contact, Anda mampu melihat respons dari audiens. Anda mampu membaca, Anda mampu meraba sikap mereka terhadap apa yang Anda presentasikan. Jangan Anda terlalu sibuk dengan paper, dengan handout yang Anda siapkan, dan Anda terlalu sibuk menatap atau memandang screen presentasi Anda sendiri. Ya, dan Anda kehilangan momentum untuk eye contact. Dan Bapak Ibu teman-teman, eye contact adalah salah satu bentuk sikap kita untuk menunjukkan tanda respect kepada audiens. Dan eye contact rumusnya sederhana. Tatap kedua bola matanya. Kalau Anda merasa tidak confident di tahap awal, tatap saja di antara dua bola mata. Nih, perhatikan di antara mata kiri kanan saya, ya, di tengah-tengah hidung tulang lunak ini, Anda boleh menatap di sini. Dari jarak tertentu, jarak normal misalnya audiens Anda dengan Anda di panggung, itu tidak terlihat kalau Anda menatap tulang lunak hidung mereka. Seolah Anda menatap matanya. Tetapi ini Anda lakukan untuk latihan. Ya, kalau di awal presentasi Anda merasa grogi karena tatapan-tatapan dari audiens, nah tetap saja di antara dua bola matanya. Ada juga yang menatap di bagian jidat, ya kan, di dekat-dekat pipi sini, silakan. Tetapi jangan lakukan terus-menerus. Pastikan Anda berlatih untuk menatap mata, langsung ke arah mata audiens Anda. Dengan demikian, Anda bisa mentransfer energi kepada audiens. Energi yang mana yang Anda transfer? Yang tadi, antusiasme yang Anda miliki itu bisa ditransfer dengan eye contact. Dan teman-teman sekalian, ketulusan bisa terbaca dari tatapan mata. Ingat kata Bang Napi. Ya. Percayalah. Gitu. Dan seterusnya. Eye contact. Jangan sampai Anda lupa. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung.
Kalau Anda mau presentasi, berarti Anda siapkan mental, Anda menyampaikan ide, isi kepala Anda di depan orang. Bukan membacakan puisi, sajak, atau naskah di depan orang. Beda. Ketika Anda presentasi, Anda sibuk membaca, itu bukan presentasi. Ya, itu deklamasi. Itu membaca naskah. Itu reading sebelum syuting sinetron. Ya. Tetapi presentasi adalah naskah memang Anda punya, konsep papernya Anda punya, Anda siapkan, tetapi itu to backup. Kenapa? Anda harus menguasai apa yang Anda akan presentasikan, karena itu adalah ide Anda. Bagaimana meyakinkan orang lain kalau Anda sendiri masih sibuk dengan membaca? Lupa, takut apa yang salah, takut di mana nanti datanya. Loh, bagaimana orang mau yakin kalau Anda sendiri masih ragu? Ya kan? Tunjukkan bahwa ini merupakan ide yang brilian. Tunjukkan bahwa, ini kalau tidak dijalankan ya, saya khawatir Bapak Ibu, ya peluang seperti ini tidak akan terjadi dalam 1000 tahun ke depan. Misalnya begitu. Jadi jangan membaca, fokuslah kepada paparan Anda dan berikan respect dengan cara menatap audiens Anda. Ya, saya tulis dalam huruf besar di sini karena sampai detik ini saya masih sering mengikuti forum, sesi atau meeting, rapat, menyaksikan teman-teman yang berada di depan sana sibuk membaca. Ya, saya paham karena mereka mungkin takut kalau terjadi kesalahan ya, tetapi please tolong jangan kurangi. Kalau sekarang Anda latihan setiap presentasi 30 menit, 100% Anda membaca, dikurangi ya 90%, 80%. Kalau sudah separuh 50-50, nah, itu peluang sudah mulai bagus. Tapi pastikan ya, membaca itu hanya kalau Anda takut salah menyampaikan data. Data apa saja? Misalnya data statistik, ya, menyangkut misalnya nama, merek, orang, jabatan dan seterusnya. Itu kan daripada keliru dan tidak boleh keliru kan Anda membacanya. Tapi kalau menyangkut ide yang Anda presentasikan, seharusnya sih ya saya yakin tidak perlu Anda baca. Yang penting Anda menguasai flow-nya. Oke? Berikut. Ini yang paling penting. Santai saja dan jadi diri sendiri. Teman saya bilang gini, iya, lu ngomong aja, lu bisa santai, lu mah tiap hari presentasi. Loh, saya juga kadang sama dengan kamu. Dulu juga saya ya grogi dan seterusnya. Tapi berpura-pura santai itu ternyata mampu untuk membangkitkan relaksasi dalam diri kita. Ya coba saya analogikan secara sederhana. Kalau Anda sedang berkendara di jalanan ibu kota Jakarta yang macet, kemudian Anda menyalakan musik, ya, kencangin AC-nya, Anda ikut bernyanyi. Kan lama-lama juga macetnya itu kan sebenarnya masih tetap macet kan, tapi fokus perhatian Anda sudah tidak ke macet lagi kan. Anda memindahkan energi positif itu ke lagu, sehingga menambah antusiasme Anda. Walaupun macet, tetapi berbeda cara Anda menangani macet. Walaupun Anda presentasi dengan teman Anda, bareng presentasinya, dia grogi, dia tidak rileks, Anda berusaha rileks, ya, Anda memaksakan diri Anda untuk rileks sama seperti latihan tersenyum, kita paksa kita senyum ya setiap hari, lama-lama akan terbiasa kan? Saya yakin hasilnya berbeda. Dua orang melakukan presentasi bersamaan, yang satu tegang, yang satu berusaha rileks, saya yakin yang rileks ini hasilnya lebih optimal. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Kalau dia rileks, dia santai, dia tidak akan membuat hambatan dari oksigen dan sirkulasi darah dalam tubuhnya. Sehingga kecerdasan dia untuk menjawab pertanyaan itu lebih unggul. Dan dia lebih banyak memiliki peluang untuk menyampaikan idenya dengan cara yang berbeda dibanding kalau Anda sibuk dengan grogi dan tidak santai tadi. Dan tolonglah Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi diri sendiri. Ya. Anda mungkin menonton contoh-contoh presentasi lewat YouTube, Anda mungkin menyaksikan film-film tertentu yang mengajarkan tentang teknik presentasi, ya itu bagus, belajarlah dari banyak orang, tetapi tetap ketika Anda tampil, Anda harus menjadi master bagi diri Anda sendiri. Anda tetap harus original. Cara si A presentasi tidak mungkin di-copy paste oleh B. Cara saya melakukan presentasi tentu memiliki gaya dan keunikan sendiri yang tidak mungkin Anda copy paste gitu kan. Begitu pula gaya Anda sendiri tidak bisa saya tiru. Jadi jadilah diri sendiri. Originalnya Anda itu lebih bagus daripada fotokopiannya orang lain. Walaupun fotokopinya pakai mesin serok, pakai fotokopi laser gitu kan, yang kualitasnya paling oke, tetap lebih bagus yang original. Oke? Berikutnya.
Saya ulang 2 kali. Jadi pendengar yang baik. Nah, kalau yang pertama, tadi bagaimana menjadi seorang memiliki kemampuan presentasi yang baik dengan menjadi pendengar yang baik. Yang di sini, Anda harus be a good listener dalam hal ketika terjadi tanya jawab atau diskusi. Ya. Nah, sekali lagi, ketika ada yang bertanya, ada beberapa sikap yang sering saya perhatikan nih, ketika ada orang melakukan presentasi, ya kan? Di tengah pertanyaan audiens itu, karena dia ingin menyiapkan jawaban, ya, dia langsung buka-buka bukunya. Oh ya, oh pertanyaan yang soal ini ya Pak ya. Atau dia kemudian memundurkan slide-nya. Tahan di situ. Ketika audiens bertanya, ketika investor bertanya, perhatikan ke arah orang yang bertanya. Sudah selesai pertanyaan itu, baru baik Pak. Saya coba lihat dari data yang tadi saya sampaikan. Oh ini ada di halaman 3. Jadi jangan sibuk untuk pada saat orang bertanya, ada sibuk menyiapkan jawaban, ada sibuk menyiapkan kertas, ada sibuk menyiapkan halaman slide yang Anda presentasikan tadi. Jangan. Ya, contoh sederhana. Anda datang ke sebuah pusat pelayanan customer apa itu namanya ya? Customer service di provider telepon misalnya ya. Ya, sebut saja misalnya DK Cellular, gitu kan? DK Cell gitu kan. Nah, ketika Anda ingin komplain tentang pelayanan, tetapi Anda dilayani oleh customer service yang sangat patuh pada SOP, malah bikin sebel kan? Seperti apa itu sangat patuh pada SOP? Ketika ada keluhan, ketika ada komplain, langsung masukkan input datanya. Ini menghemat waktu. Jadi apa yang terjadi? Ketika kita sedang menyampaikan masalah, ya, si customer service itu nggak pernah lihat kita. Oh ya, masalahnya apa Pak? Oh dia langsung dia masukkan ke komputernya. Oh ya begini, nomor teleponnya berapa Pak? Oh ya gini. Oke. Bikin orang naik darah kan? Malah marah kan? Nah, saran saya, stop dulu. Itu SOP, oke, lakukan dengan cara yang berbeda. Ya. Yang pertama, selamat datang Bapak, apa yang bisa saya bantu? Ya kan? Perhatikan dia. Ya, karena banyak masalah sebenarnya selesai bukan karena Anda memberi solusi, tetapi karena Anda menjadi pendengar yang baik. Ya, kalau orang datang itu sampai datang ke depan meja Anda itu kan berarti kan sudah naik darah kan? Berarti dia sudah sebel, udah telepon call center, dihubungkan lagi dengan tekan 1, tekan 2, tekan 3 untuk bahasa kalbu, tekan 4 untuk bahasa tarasan. Capek orang sudah setengah jam malah disuruh dengar lagu gitu kan. Tidak puas juga akhirnya datang dia ke customer service. Dan ketika sudah datang itu kan emosinya sudah membuncah. Ketemu dengan orang yang sudah mukanya nggak enak gitu kan, tambah marah dia. Padahal masalah sepele. Mungkin karena ada jaringan yang sedang diperbaiki. Ya kan? Nah, ketika itu terjadi, apalagi Anda yang berada di garda depan, atau Anda ingin meyakinkan calon investor, ya, hentikan dulu semua SOP itu. Ini yang pertama ya, dari 2 opsi yang saya tawarkan. Yang pertama, Anda berikan perhatian. Oh ya, dengarkan saja, dengarkan dengan penuh ketulusan. Ya, ini yang pertama. Dan jadilah teman bagi customer Anda. Oke? Peluang masalah selesai pasti jauh lebih besar. Dan banyak sekali persoalan selesai bukan karena Anda memberi solusi, tetapi Anda hanya mendengarkan customer. Customer itu cuma butuh dilayani dan didengarkan. Mereka juga tidak berharap kok ketika hari itu langsung semuanya clear selesai, tidak. Tapi kalau kita perhatikan dia, kemudian oke, saya usahakan ya Pak, mudah-mudahan besok kalau sudah beres, saya akan kabarin ke Bapak. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tetap Anda harus mematuhi SOP dan di sebelah Anda ada supervisor Anda, atau Anda diminta melakukan presentasi oleh pimpinan Anda kepada calon investor, dan pimpinan Anda ada di sebelah Anda, lakukan dengan cara yang berbeda. Pay attention, berikan perhatian, dan kemudian katakan seperti ini, Pak, ini biar bisa segera kami follow up, saya sambil masukkan keluhan Bapak ya. Nah, jadi sambil mendengarkan dia, ya kan, jangan fokus ke monitornya. Oh ya Pak, bagaimana? Tapi lihat ke dia. Oh begitu ya Pak ya. Oke, sebentar. Nah terus Bapak sudah berapa hari Pak? Oh sudah 3 hari, baru masukkan. Kalau lagi ngobrol, lihat orang itu. Ya, jangan tanya dia, tapi Anda menatap ke arah monitor komputer Anda. Nah, itu namanya tidak memberikan respect. Ya. Dan ingat sekali lagi, salah satu bentuk respect kita adalah dengan memberikan eye contact. Ya. Oke. Ini dia. Ya. Please, tolong
sebenar-benarnya Anda dalam sebuah presentasi ide, jangan sampai Anda terlibat dalam sebuah perdebatan. Jangan. Perdebatan itu tidak akan membawa manfaat bagi Anda khususnya. Kalaupun Anda menang debat dengan calon investor, ya dia sudah tidak nyaman dengan Anda. Ya kan? Belum tentu juga dia akan oke. Ya Anda kehilangan peluang untuk mendapatkan dukungan kerjasama. Tetapi kalau Anda menghindari debat dengan cara elegan, ya, fokus pada tujuan utama Anda, bukan pada hal ecek-ecek, ya, ini bahasa Prancis yang sudah di-Indonesiakan ya, ecek-ecek, bukan pada kerikil, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan energi untuk melayani pertanyaan-pertanyaan atau pancingan perdebatan yang tidak produktif. Ya kan? Ya fokus saja pada tujuan Anda. Kalaupun ternyata Anda harus mengatakan iya, baik, lakukan saja. Toh tidak membuat Anda masuk neraka. Itu kan bukan hal yang prinsipil kan? Kalau misalnya Anda berdiskusi dan bernegosiasi tentang besaran investasi yang ditanamkan, ya kalau Anda sudah melakukan mapping dengan pendekatan psikologi komunikasi tentunya, Anda sudah tahu misalnya calon investor ini adalah orangnya keras, ya nggak usah dilawan. Ya. Jangan Anda keras dalam presentasi. Anda keras dalam upaya untuk meyakinkan dia. Dengan cara apa? Bukan berdebat. Mungkin setelah selesai presentasi itu, Anda kemudian salami dia dan ucapkan terima kasih. Pujilah dia dengan tulus. Setelah itu besoknya Anda mungkin mengirimkan tart, ya kan, bolu gitu kan, kue kesukaan dia, ya kan. Nggak apa-apa. Bukan Anda berharap langsung deal atau goal. Tidak. Lakukan dengan tulus, intensif. Toh kalau nggak goal sama dia, mungkin ada temannya yang dia ajak untuk membantu kita gitu kan. Belum tentu sebuah presentasi itu membuahkan goal dealing saat itu juga, atau tidak semua presentasi yang kemudian tidak goal hari itu berarti berujung kepada kiamat. Tidak dong. Mungkin saja dia tidak suka, atau mungkin saja tidak cocok dengan dia. Investor kan macam-macam. Ada yang senangnya main di properti, ada yang senangnya main di media, ada yang sukanya untuk UMKM, ada yang sukanya startup, itu kan. Tetapi tidak semua. Saya beberapa waktu lalu bantu teman saya, ya, dia lagi mau buka usaha di bidang kuliner. Ternyata 3 kali bolak-balik presentasi tidak berhasil juga. Akhirnya, coba deh gue ikut. Loh, ngobrolnya kok di pinggir kolam. Orangnya sudah umur 65 tahun ke atas. Nah, kalau usia-usia itu kan berarti kan kita harus banyak mendengar. Kenapa? Itu kan sudah masuk usia orang banyak cerita kan. Dulu waktu aku baru pindah Jakarta, dulu waktu aku memulai bisnis properti, dulu. Kita dengerin, jangan potong, jangan debat. Dia akan menceritakan di era dia. Oh, dulu tanah itu begini. Oh, kalau sekarang nggak bisa kok. Kalau sekarang tanah, oh jangan. Ya, tetapi kalau dia mungkin memberikan ruang bagi kita diskusi, ya kita, wah luar biasa ya di zaman itu ya kok ya. Tapi masih bisa ya menguasai lahan sekian ribu hektar gitu kan. Kalau sekarang agaknya butuh ini ya, pengalaman dari Bapak ya untuk ditularkan kepada generasi sekarang. Jangan berdebat. Ternyata setelah saya ketemu dengan orangnya, oh orang ini tidak cocok. Ya, dia tidak cocok dengan proposal yang ditawarkan. Kenapa? Teman saya ini sudah 3 kali presentasi, dia tidak menyimak. Dia tidak menyimak. Dia bawa proposal tentang bisnis kuliner. Ya, proposal itu cuma 500 juta. Yang diajak ngobrol selama 3 kali, bolak-balik cerita tentang properti, bolak-balik cerita tentang properti. Yang keempat, saya ikut datang, gitu kan. Baru 5 menit, Bapak ini sudah bicara tentang properti. Oh, ini orang sukanya properti. Dipancing coba. Nah, bagaimana kalau main properti begini? Ternyata dia lebih suka bisnis properti, dan kalau sudah bisnis properti, mau 100 M, ya kan, mau sekian 100 M, nggak ada masalah. Karena passion dia di situ. Perdebatan membuat Anda mendapatkan sedikit informasi. Sehingga Anda tidak bisa merumuskan strategi selanjutnya. Ingat, presentasi yang belum sukses atau belum deal hari itu, bukan berarti kiamat. Masih ada besok. Terus saja melakukan presentasi dengan cara melakukan personal relation touch gitu kan. Dan itu nanti banyak caranya ya, nanti di kesempatan lain bisa kita diskusikan. Nah, itu yang soal on stage tadi. Dan yang terakhir, saya mau mengingatkan tentang apa yang harus Anda lakukan di belakang panggung.
atau jauh sebelum Anda memulai presentasi. Apa saja? Research. Anda harus riset. Pastikan Anda harus punya data yang kuat. Tentang apa? Satu, orang yang mau Anda ajak presentasi ini siapa? Oh, misalnya sebut saja namanya Mawar, Ibu Mawar. Ibu Mawar ini seorang calon investor. Ya, kenapa saya harus cari tahu Ibu Mawar ini siapa? Karena ini salah satu cara untuk kita membangun ikatan kepada calon investor. Yang pertama, cari dia tanggal lahirnya kapan. Ya, ya kalau Anda percaya horoskop, sio dan seterusnya, tidak apa-apa. Golongan darahnya apa, terus dia lebih suka warna apa. Tanya mungkin sekretaris, asisten, atau temannya, atau orang yang mengenalkan Anda kepada calon investor. Ibu Mawar ini, akun Instagramnya apa? Itu Anda kepoin. Ibu ini kok suka banget ya sama apa sejenis kopi, minuman kopi misalnya, kopi Arabica gitu kan. Dari setiap foto yang ada di media sosialnya, dia suka mengunggah foto dia sedang ngopi gitu. Anda pelajari ya. Ketika hari pertama Anda presentasi, Anda dapat jadwal melakukan presentasi dengan Bu Mawar, Anda sudah datang dengan mempersiapkan bahan presentasi dan jangan lupa ada paper bag kecil isinya kopi Arabica. Selamat pagi Bu Mawar, terima kasih. Oh ini ada oleh-oleh, kebetulan saudara saya kemarin baru pulang dari Aceh gitu kan. Silakan Ibu. Wih. Ya, apa yang Anda sampaikan di slide ya, di layar itu pasti dia akan begini, mengangguk. Karena sebelum Anda menyampaikan presentasi, Anda sudah membangun ikatan. Dia sudah suka sama Anda. Ingat pepatah, sekali orang percaya, maka orang akan mencari 1001 cara untuk berkata, ya. Kebalikannya, kalau orang sudah tidak percaya, maka orang juga akan mencari 1001 kata untuk berkata, no. Pilih yang mana. Oke? Berikut, be early. Bukan be on time. Be early. Before time. Kalau Anda punya jadwal presentasi jam 10 pagi, datanglah jam 9.15. Anda sudah siapkan ruang presentasi itu. Kalau itu di kantor orang, Anda datang lebih awal, Anda minta izin kepada timnya, sekretarisnya, atau stafnya untuk melihat ruang rapat, untuk Anda menyiapkan laptop Anda, untuk Anda menyiapkan perlengkapan presentasi Anda. Kalau itu di tempat umum, misalnya di kafe, di restoran, pastikan Anda 30 menit sebelumnya Anda sudah duduk di situ, ya kan? Tapi jangan habiskan minuman Anda, ya. Minum sedikit-sedikit, biar tidak kesannya Anda sudah terlalu lama di situ. Tapi pastikan Anda early. Lebih baik Anda datang lebih awal. Lebih baik Anda yang menunggu calon investor daripada Anda yang ditunggu. Nah, kalau investor, kalau saya investornya nih, ada janji dengan calon mitra, janji jam 10 nih, saya lihat nih, ya, jam 10 kurang 5, belum kelihatan, wah, udah 50% nggak bakalan oke. Jam 10 pas, belum datang juga, saya pastikan, apapun yang dia tawarkan, saya tidak akan setuju. Karena dia tidak menunjukkan respect kepada saya. Ya kan? Kecuali kalau dia janji jam 10 dan jam 10 kurang 15 dia kasih kabar, Pak, mohon maaf, saya ternyata ada ini, itu di jalan, dan ternyata ditutup jalannya, ada demo lah, begini, begitu, ya itu alasan. Tetapi dia sudah kasih kabar. Saya mungkin ya akan memilih untuk memberikan dia kesempatan. Tetapi kalau saya datang ke tempat janji yang sudah ditentukan, janji jam 10 kurang 15, saya biasanya begitu, sudah datang, dan dia sudah di situ, ya, saya sudah tidak akan perhatikan apa yang dipresentasikan. Ya, biasanya, apa yang bisa kita kerjasamakan? Ya sudah, itu papernya itu cuma saya bawa pulang aja. Kenapa? Itu tanda secara psikologis orang itu respect sama kita. Kalau belum mulai kerjasama saja orang sudah tidak respect sama Anda, ya bagaimana ke depannya? Ya, ini soal psikologi komunikasi. Datanglah sebelum waktunya, bukan sekedar tepat waktu, tapi be early, ya. Dan yang berikutnya, tetap terkoneksi. Jangan jadi orang yang kedengaran, kelihatan, muncul, timbul kalau hanya ada maunya. Ya. Waduh, istri saya itu 3 hari lalu tiba-tiba nyeletuk dari ruang belakang. Saya terima telepon, saya menyebutkan nama teman saya yang mungkin dia mendengarnya sudah 2 atau 3 tahun lalu nama itu disebut. Tiba-tiba ngobrol lah sama saya, ya memang ada maunya. Seorang pejabat lah ya. Tapi setelah telepon ditutup,
Istri saya langsung nyeletuk. Ya. Kemana aja itu orang? Hilang. Kalau ada maunya ya. Artinya apa? Bayangkan kalau Anda di posisi itu, ketika Anda tidak stay connected, saya jadi ingat merek handphone yang dulu sempat populer itu kan, tapi kemudian dia terlambat untuk berpindah, akhirnya kalah saing. Kalau Anda hanya menghubungi orang-orang kalau ada maunya, ya sulit sekali terbangun ikatan. Caranya begini, Anda bersyukur karena kita hidup di era digital, di era di mana media sosial itu sehari-hari menghujani hidup kita dari pagi, siang, sore, malam. Anda bangun tidur pun yang Anda pegang, Anda cek pertama kali adalah Instagram Anda. Yang pertama kali Anda buka adalah WA Anda. Ya kan? Nah, itulah gunanya Anda pakai untuk stay connected. Hari ini Anda dikenalkan dengan seorang pengusaha yang mungkin menurut Anda tidak ada hubungannya dengan bisnis Anda, nggak apa-apa. Ya, setelah Anda terima kartu nama, ya, sampai di rumah Anda save misalnya kan di handphone Anda, terus Anda WA, selamat malam Pak Bambang, ini saya Doni yang tadi pagi ketemu Bapak di acara seminar ini, ya, semoga sehat selalu Bapak, sampai jumpa. Udah gitu aja. Dia balas syukur, tidak pun tidak apa-apa. Tetapi kan dia sudah tahu bahwa oh ini Pak Doni yang tadi ketemu saya. Syukur-syukur ya Anda terkoneksi dengan media sosial. Kenapa kita harus terkoneksi dengan media sosial dan kita manfaatkan media sosial sebagai ajang untuk melakukan riset? Karena di Facebook, Instagram, kalau orang ulang tahun, ketahuan. Ya kan? Facebook ada notifikasi. Ya kan? Line ya ada notifikasi, teman Anda ulang tahun. Ketika Bapak itu, Pak Bambang itu ulang tahun hari ini, langsung ucapkan, selamat ulang tahun Pak Bambang, semoga panjang umur, sehat, bahagia selalu. Salam Doni The Kaiser, Communication Academy. Udah, stay connected. Jangan tiba-tiba kita pas lagi butuh orang langsung kita buka-buka gitu. Ini dulu nih, saya ketemu, ada acara. Ya, saya ketemu ini. Ini orang kayaknya investor ini. Langsung kita telepon. Ya kan? Ya, nggak ada masalah sih, tetapi kan ikatannya itu tidak kuat gitu. Jadi ketika Anda sudah membangun, memaintain koneksitas dengan orang-orang sejak awal, ketika Anda menghubungi, orang itu tidak curiga. Ya kan? Kenapa? Ya, karena sudah kenal. Banyak teman-teman saya di kabinet Pak Jokowi pertama dan kedua ini jadi menteri. Tetapi dia sudah jadi teman saya jauh sebelum dia jadi menteri. Artinya ketika suatu hari saya WA dia atau telepon dia nggak curiga. Bayangkan ketika misalnya Pak Bambang yang tadi itu, ya, yang kita sudah kenal 2 tahun lalu, tetapi kita tidak pernah membangun hubungan, dan tiba-tiba dia akan jadi menteri. Langsung kita, wah ini gue pernah ketemu nih, gue kenal, langsung kita WA. Selamat Pak, ya semoga sukses dan bertugas. Kira-kira kalau Anda jadi Pak Bambang gimana? Oh ya ini kemana aja waktu gue lagi susah dulu. Kemana aja waktu gue belum jadi menteri. Giliran gue jadi menteri, semua orang dari Sabang sampai Merauke kirim WA ucapan selamat. Wajar dong. Nah, kira-kira presentasi mana yang akan lebih mudah diterima? Presentasi dari orang yang membangun koneksi atau orang yang hanya menghubungi kalau ada maunya? Jawab sendiri. Yang terakhir, teman-teman, jadilah orang yang tulus. Oh, pokoknya tulus. Tulus itu ya gajah. Tulus itu ya penyanyi. Anda lihat ya, orang yang tulus itu adalah orang yang menyampaikan segala sesuatu itu dengan tidak dibuat-buat. Contohnya, kalau Anda memuji, ya pujilah dengan tulus. Jangan dibuat-buat. Ya kan? Wah, Bapak ganteng banget. Hari ini Ibu cantik banget. Karena Anda mau presentasi, mau jualan. Tidak. Kalau Anda lakukan sejak, ya tadi yang sebelumnya stay connected itu, ketika teman Anda atau Bapak itu misalnya mengunggah foto di Instagram, komen dong. Sukses, Prof. Seminarnya. Ya, sampai ketemu, gitu. Ya. Kan ada tuh orang yang cuma jadi CCTV. Apa gunanya media sosial kalau dipakai cuma buat CCTV? Apa itu CCTV? Cuma lihat doang. Apa sih susahnya nge-likes? Ya, tapi jangan ada foto tentang kedukaan, Anda love gitu kan. Kurang, karena belum ada ya fitur untuk menyatakan sedih gitu kan. Tapi ketika ada teman Anda, teman di media sosial, atau orang yang pernah Anda temui, kemudian Anda terkoneksi dengan media sosial, dia mengunggah sesuatu yang positif, tidak ada salahnya kok. Ya kan? Anda mengucapkan dukungan atau selamat. Itu yang selalu saya lakukan sampai hari ini, termasuk di ponsel saya, di handphone saya itu, selalu ada notifikasi kawan yang berulang tahun. Hari ini ada 3 teman saya ulang tahun.
Dan itu semua terkoneksi kan, kalender saya, agenda saya dengan media sosial dan fitur-fitur lain yang memang ada data ketika si ini ulang tahun, ada notifikasi. Hari ini tiga kawan saya ulang tahun yang muncul notifikasinya di handphone saya dan saya ucapkan sejak pagi tadi. Selamat ulang tahun. Dan saya tidak pernah copy paste ucapan yang sama. Setiap orang pasti berbeda karena saya sesuaikan dengan karakter orang itu. Ya, panggilannya, kesukaannya dia. Dan saya selalu titip salam misalnya. Ya, misalnya Pak Bambang tadi. Pak Bambang, selamat ulang tahun Pak Bambang, ya mudah-mudahan sukses, sehat dan bahagia. Salam buat Bu Dewi, ya kan, istri beliau misalnya. Itu kan sangat personal. Dan kalau sesuatu sudah dibangun secara personal, orang itu akan mencari-cari alasan untuk menyetujui apa yang Anda sampaikan. Lakukan dengan tulus. Kalau Anda lakukan dengan palsu, kepalsuan, serapi apapun dipoles, itu akan terbaca. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan silahkan teman-teman, kalau ada yang ingin didiskusikan, mari kita sharing. Kalau ada pertanyaan, saya siap menjawabnya. Ini adalah sesi pertama dari 300 sesi yang saya rencanakan hari ini, karena kita akan selesai pada pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat nanti. Bro Kevin, thank you. Halo. Pak Doni, kembali lagi saya di sini. Asik banget kamu ya. Pasti Iya sambil dong. makan minum tadi ya. Enggak lah, saya mau memperhatikan loh. Nah, ini saya mau curi start Siap. duluan nih, sebelum yang lain pada nanya, sambil tim dikurasi pertanyaannya, karena banyak banget yang nanya. Coach saya deh pertama. Kita kan mau Siap. bikin presentasi ya, kita mempersiapkan topik, kita analisis. Nah, ada nggak sih terms on condition minimal berapa slide sih, gitu loh? Atau misalnya ada guidance, misalnya apa ada yang warna nggak boleh dipakai di slide atau gimana tuh? Ya, kalau soal jumlah slide, jumlah halaman itu tidak ada aturan baku. Karena tergantung konsep ide yang Anda akan presentasikan, atau kemudian Anda harus bertanya kepada panitia berapa durasi yang dialokasikan. Nah, ini sering kita lupa. Lupa artinya begini, kita hanya tanya durasi kalau kita mau presentasi secara formal. Tapi kalau kita mau sambil ngopi-ngopi gitu kan, tetap kita tanya, bro. Misalnya, ya, Bapak nanti sore ada waktu sampai jam berapa gitu kan? Dia cuma punya waktu 1 jam, ya udah. Kalau waktunya 1 jam, ya 15 menit maksimal itu untuk presentasi. Karena sisanya kan ngobrol. Jangan habis waktu, dikasih waktu 1 jam, ya. Kemudian kita presentasi 45 menit atau 50 menit. 10 menit mau nanya apa? Dia udah siap-siap, udah sibuk untuk pindah tempat gitu kan. Nah, jadi tidak ada aturan baku, tetapi untuk menentukan jumlah slide dan berapa banyaknya, tanyalah pertama berapa lama waktu yang dialokasikan, dan yang kedua sesuaikan dengan ide yang mau disampaikan. Slide itu isinya bukan perintilan, tapi poin-poin utama. Kenapa? Karena nanti tugas kita lah yang akan menjelaskan. Slide itu kan alat bantu. Begitu, bro. Oke, siap. Nah, kan saya nanya, harus ada yang nanya nih. Dari Ibu Aprina, Pak, Ibu ada Aprina. bedanya? Iya, Pak, ada bedanya nggak sih ngelakuin presentasi online dan secara langsung di depan audiens? Terus kalau mau presentasi online, apa aja nih yang dibutuhin selain ring light? Iya, ring light. Populer banget ya sekarang ya. Iya, saya juga sampai beli. Sekarang di apa itu namanya online shop itu banyak kan, dan harganya sangat terjangkau. Nah, kalau saya sih beruntung banget karena di rumah saya jendelanya gede-gede, jadi cukup memanfaatkan cahaya matahari. Jadi kalau kita presentasi secara langsung, saya pribadi Bro Kevin memang lebih senang ketemu langsung ya. Tetapi kan kita ini akan tertinggal kalau kita tidak berubah. Prof. Nera Kasali kan sudah memastikan bahwa ini era disrupsi. Ya mau tidak mau. Disrupsi ini dipercepat sejak COVID kan. Semua kita lakukan secara daring atau online. Kalau nggak ada COVID, ya kita lama, pelan-pelan gitu kan. Dan kita harusnya bersyukur. Bukan orang yang paling kuat lah yang akan memenangkan kehidupan, tetapi orang yang paling adaptif. Ya, adaptasi terhadap perubahan. Dan kita harus lakukan itu. Saya hari ini habis ini saya juga sudah siap ya untuk melakukan presentasi secara online ya, dengan sebuah stasiun televisi. Artinya apa? Ya, kalau dulu saya berpikir ya saya harus mengisi sesi, saya jam 8 pagi, saya dari rumah jam setengah 7 sudah di jalan karena membayangkan macet gitu kan. Sekarang kadang-kadang bangun kaget gitu kan. Ada jadwal ya kan. Online. Tidur lagi. Alarmnya 2.
Tapi yang paling penting ya ininya diubah dulu. Kalau tidak diubah mindsetnya, kita sama dengan hidup di new normal dengan old habits. Sama aja bohong. Ya, tetap new normal with new habit. Apa itu habit kita? Ya, tetap saja kita melakukan persiapan. Dan jangan lupa, jangan dianggap makin gampang. Presentasi online itu kan persiapannya itu 2 kali lebih ribet sebenarnya kan. Kita harus memastikan alat bantu tidak ada kendala. Coba tadi kita mulai, ya. Saya sudah lakukan persiapan dari pagi. Dan sebelumnya sudah ada sesi-sesi gitu kan. Masih di tempat yang sama, ya kan? Tiba-tiba kan ada kendala. Ya udah, bisa terjadi dong. Nah, ternyata kalau kita lakukan secara online, persiapannya harus lebih detail dan ada satu hal tambahan, Bro. Harus menyiapkan backup, ya, cadangan. Ya, kayak hari ini pun juga saya pakai 2 kan, 2 alat kan, satu untuk kamera, satu untuk bahan presentasi saya. Tetapi semuanya terkoneksi. Jadi kalau ada masalah apa-apa, salah satu mati, saya tinggal noleh ke sebelah kanan, ke kamera yang satu, ya kan, tinggal dibuka. Ya jangan sampai saya sudah dandan kayak begini, udah pakai dasi, ya, istri saya juga bingung, loh mau kemana? Saya ada meeting di mana? Ya online, kira-kira begitu. Oke, nah ada lagi nih yang nanya Pak Doni dari Alik. Saya sambil minum ya. Boleh, silakan. Public speaking yang bisa diterapkan dengan mudah dan cepat serta digunakan setiap sesi pertemuan offline maupun melalui digital. Jadi public speaking yang bisa diterapkan dengan mudah dan cepat, Pak. Caranya gimana mungkin maksudnya? Mau online, offline tuh Oke. Tekniknya maksudnya ya, bukan bahannya kan? Iya, caranya sih, mudah diterapkan tekniknya berarti. Ya, nomor 1 Anda harus pastikan ya, ini sorry nih ada fans saya ikut di sini. Halo. Nomor 1 harus pastikan senyum apapun kondisi diri dan pikiran Anda. Jangan dikira senyum itu gampang loh. Apalagi yang mau kita ajak presentasi itu mantan pacar yang dulu janji nikah sama Anda, tahu-tahu nikah sama tetangga. Oh, coba. Coba, susah gitu kan. Nah, kenapa itu penting kita latih? Karena first impression only it takes 5 second only. Ya, hanya butuh 5 detik saja. Itu bagian dari presentasi, Bro Kevin. Kenapa kita baru ketemu orang pada saat kita mau nyerahin kartu nama, kita kasih first impression, senyum yang tulus gitu kan. Disitulah kita berusaha untuk memenangkan hati orang itu, baik secara offline ataupun online. Ya kan? Coba pastikan Bapak Ibu teman-teman, pertama kali kamera itu menyala, mau pakai aplikasi apapun ya, Zoom, Google Meet atau apapun, pastikan ini nih, senyum dulu. Ya, jadi muncul muka kita di sana itu yang dilihat orang itu adalah wajah senyum. Jangan lagi begini. Kacau kan? Itu kalau online. Kalau offline, ya misalnya kita kopi darat sama orang, ya saya suka bilang sama teman-teman saya, pastikan kalau pas lagi di lift ya, kalau mau keluar lift itu sebelum pintu lift terbuka itu posisi yang paling oke, ya. Kita nggak tahu loh bro, pas pintu lift kebuka itu bisa jadi ada Luna Maya atau calon investor kita, gitu kan? Jadi ketika pas kebuka, ting, posisi kita sedang, nah mau kenal atau tidak, kalau orang melihat kita memberikan senyuman, pasti menular. Kalau tidak menular, bukan salah kita. Mungkin dia sakit gigi, atau mungkin dia habis dapat WA tagihan, ya kan? Dan seterusnya. Biarkan saja. Itu nomor 1 dulu, ya kan? Dan yang kedua, ya secara sederhana, mau online mau offline, selalu siapkan, ya, paling tidak, ya, di laptop, di mobile phone Anda, profil company, ya, company profile, CV Anda dalam format yang mudah diunggah, diupload ataupun di-send melalui media digital. Itu saja. Oke. Kalau kita senyum, apa namanya, kalau bahasa anak zaman sekarang, good vibe, spread the good vibe. Oke. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Doni dari Pak Thomas. Pak Doni, Pak Thomas, untuk presentasi lebih baik banyak gambar atau visual, atau dimasukkan juga teks dan angka-angkanya, misalnya untuk financial projection. Ya,
Oke, Nah, itu ini gimana tuh pertanyaan Pak yang ininya, Pak? sangat menarik dan keren banget ini. Nah, presentasi itu tadi kan saya sampaikan, slide itu KISS, keep it short and simple. Kalau ternyata ada file atau kemudian lampiran yang membutuhkan Anda memasukkan data, analisis, ya kan, laporan keuangan, ya, akuntansi dan seterusnya, Pak Thomas, saran saya itu adalah lampiran yang terpisah dari slide, ya, dan bagikan sebelum Anda memulai. Atau kalau memang terlalu banyak lampiran, ya Anda bisa mengirim dulu kan by email kan kepada seluruh peserta rapat kan. Setidaknya mereka sudah membacanya sehingga presentasi Anda efektif, tidak makan waktu hanya untuk menunggu orang mempreteli ya, merinci tabel Anda. Nah, apa yang Anda tayangkan itu hanya pendukung. Tapi ketika ada tabel data lampir, apalagi laporan keuangan gitu kan, ya Anda siapkan aja secara terpisah. Nah, pada saat slide muncul itu judul misalnya, baik proyeksi tahun 2021 anggaran kita adalah, Bapak Ibu silakan lihat di halaman 3 di paper yang Bapak Ibu sudah pegang di tangan masing-masing, gitu kan? Nah, Anda jelaskan di situ. Nah, itu lebih efektif. Dan kalau ada hal teknis ya, hal-hal yang detail ya, jelimet, ribet, apalagi menyangkut keuangan, saya biasanya tidak pernah melakukan jebakan Batman. Saya sudah kirimkan sebelumnya, 1 hari atau 2 hari sebelumnya, atau corporate secretary tentu mungkin sudah mengaturnya gitu kan. Kalau ini RUPS lah atau apa, misalnya rapat manajemen untuk memutuskan anggaran promosi misalnya, ya 1 minggu sebelumnya udah kita share. Jadi peserta rapat, ya, direksi, manajemen sudah membuat catatan-catatan. Jadi ketemu itu cuma konfirmasi. Rapat paling 15 menit selesai. Ngapain kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas satu masalah? Nggak produktif. Saya pernah bekerja di sebuah institusi, Bro Kevin. Itu pimpinannya, ya, pimpinan saya waktu itu, ya sudah lama sih, waktu saya masih kerja itu. Dia selalu rapat di luar jam kerja. Saya tanya dong, ya, Chief, kok rapatnya di luar jam kerja? Ya, karena rapat itu bukan kerja. Bayangin coba. Rapat itu bukan kerja. Rapat itu menyiapkan pekerjaan kan. Jangan memotong jam kerja. Oh iya juga, nggak mau rugi ya bos saya gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kami sudah selesai pekerjaan, ya ditambahlah jam lembur, ya. Tapi risikonya pimpinan menyiapkan makan malam buat kami. Tidak apa-apa. Dia menganggap itu lebih produktif karena kita sudah tidak dibebankan oleh pikiran-pikiran ini kan, pekerjaan gitu. Dan itu ternyata efektif, Bro. Ketika kita kemudian selesai bekerja, sudah tidak ada beban, kita istirahat sebentar, kita kumpul lagi untuk rapat, tidak sampai 1 jam, selesai. Sisanya apa? Makan malam bersama. Besok sudah mulai aktivitas lagi. Nah, silakan. Ya, untuk itu kita harus melakukan yang saya sampaikan tadi, mapping, riset, pemetaan. Kita harus tahu karakter orang yang kita ajak presentasi seperti apa. Begitu, Bro. Oke, mantap banget nih. Semoga kejawab ya Pak Thomas dari pembicara kita. Dan ada lagi nih Pak yang nanya dari Angreani. Pada saat melakukan presentasi online full screen, saya sebagai presenter sering merasa tiba-tiba kehilangan fokus karena tidak bisa melihat audiens atau reaksi atau respon dari si audiensnya nih saat presentasi. Nah, mungkin ada tipsnya Pak, gitu. Iya, kehilangan fokus itu bisa terjadi karena ada bayang-bayang mantan yang lewat. Atau salah seorang anggota yang duduk di situ, audiens, wajahnya mirip mantan. Oke, saya nggak mau bahas itu. Begini, itu bisa terjadi pada siapa saja. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah fokuslah memandang ke wajah orang-orang yang memberikan senyum ke arah Anda. Sederhana. Jangan melihat ke orang yang wajahnya begini. Jangan. Itu kan apa ya? Intimidatif gitu kan. Tatapan yang sangat intimidatif. Terus siapa yang kita lihat? Kalau ada 10 orang di ruangan itu, masa sih nggak ada 1 atau 2 yang tersenyum, ya kan? Lebih banyak lihat ke dia. Tapi kan saya harus adil, eye contact. Betul. Tapi adillah kepada orang yang juga adil kepada Anda. Nah, kepada orang-orang yang memberikan tatapan yang tidak enak tadi, jangan lama-lama. Ya, contoh nih, ya Bro Kevin, ada 10 orang depan saya.
ya ada 3 orang yang mukanya gini. Ya saya lewatin aja. Bapak Ibu sekalian, ada di sini nih orang ini, saya ingin menyampaikan 2 hal tentang rencana kerja kita. Lewatin aja. Lihat sedikit aja, tapi ya jangan tatap antara 2 matanya kan, sehingga kita tidak mendapatkan energi negatif orang itu. Sederhana kok. Coba latihan, ya. Nah, ini kalau tidak ada yang Anda kenal, cari siapapun orang yang Anda tempatkan, Anda kunci, Anda lock ya dalam mindset Anda, ini orang ini yang selalu tersenyum atau wajahnya positif, wajahnya enak, saya akan sering-sering lihat ke arah dia. Coba deh, mudah-mudahan bisa. Ya. Nah, ini kalau secara online nih Pak, misalkan lagi sebar materi nih kayak Pak Doni tadi full screen, nah tiba-tiba dia hilang fokus nih. Nah, tipsnya gimana tuh? Ya, untuk mengembalikan fokus tiap orang tentu berbeda-beda. Nah, tadi aja kan saya banyak potensi hilang fokus kan. Kenapa? Saya harus menenteng peralatan saya, pindah ruangan dari lantai 2 ke lantai 1, ya kan? Tetapi kan saya harus tetap fokus. Terus yang kedua, ketika saya menempati ruang bersama, kan ada anak-anak, ya kan? Ada tamu, segala macam, ya kan? Ini Bro Kevin nggak lihat aja nih, di kiri kanan saya nih, banyak orang nih, lewat-lewat gitu. Tapi karena saya fokus, sampai itu tidak jadi gangguan. Kalau terganggu juga, ya, itu boleh, istilahnya dia sejauh boleh. Ya, untuk memberikan message, saya ingin fokus. Kita bisa mengendalikan saya masih masuk. Daripada saya sibuk untuk mengusir, ya lebih baik saya ajak aja. Sini sekalian, ini ada fans saya gitu kan. Artinya apa? Mindset. Ya, kita tidak bisa mengendalikan semua orang yang ada di ruang presentasi, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita menghadapi audiens. Itu saja. Oke, keren nih. Semoga tipsnya juga bisa ngebantu nih untuk mereka. Ada lagi nih Pak. Nih kayaknya makin sore makin seru Pak. Karena tadi pagi tuh kita banyak bahas mengenai topik-topik cara pitching segala macam. Ketemu Pak Doni hari ini, jadi makin tercerahkan nih. Mungkin teman-teman langsung praktek. Gini, Bro Kevin, sebelum menjawab pertanyaan berikutnya, saya mau menyampaikan sebuah ide ke Bro Kevin. Kalau masih banyak teman-teman yang ingin berdiskusi, ya, saya ingin memberikan hadiah khusus bagi peserta kita ya. Kalau mereka tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang communication skills, saya mau memberikan free workshop buat mereka sepanjang tahun, gratis, hanya untuk member kita, hanya untuk peserta kita saja, ya kan? Nah, nanti caranya gimana? Silakan bisa diatur, apakah nanti lewat Bro Kevin untuk apa istilahnya merangkum teman-teman, atau boleh nanti colek saya di Instagram saya, ya. Tetapi hanya untuk peserta kita saja, ya, yang di luar nggak boleh. Nah, tambahan hadiah lagi nih teman-teman, seru banget nih. Keren. Mungkin nih dari tim di belakang layar nih, boleh sambil dibantu. Ya, siapa biar mereka tambah sibuk lah kerjaannya ya. Iya, saya kan di depan harus fokus. Kita kerjain yang di belakang. Oke, mungkin teman-teman sambil dicari mungkin komentar terbaik yang aktif, dapat kelas untuk public speaking nih dari Pak Doni, keren banget. Iya. Nanti setelah sesi ini hadiahnya udah nggak berlaku lagi ya. Berarti sampai akhir sesi ini aja, makanya bisa aktif terus tanya. Iya. Oke, terus ini Pak, ada lanjut lagi ya Pak, ada yang nanya nih dari Steven. Pak Doni, apakah ada tips jika kita menghadapi lawan bicara yang responsnya terbilang negatif seperti keras kepala atau ngegas? Begini, kalau hanya dia satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menjadi peluang investor kita, ya saran saya sabar-sabar, banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak menebar kebajikan. Tetapi kalau bukan cuma dia, jangan habiskan energi, kasih senyum aja dan ucapkan terima kasih. Ingat, Anda bisa mengendalikan diri Anda. Orang lain bukan urusan Anda. Kalaupun orang itu sudah negatif, ya kan, sudah menghina presentasi Anda, sudah merendahkan konsep Anda, mungkin dia bukan jodoh Anda untuk kerjasama. Mungkin itu cara Tuhan untuk menunjukkan, di ruang sebelah ada kok investor yang setuju dengan konsep kamu. Tidak usah dilayani.
Tidak perlu. Ada orang yang memang suka ngegas, ada orang yang suka merendahkan ide kita. Kenapa? Karena dia nggak bisa bikin ide sebagus kita. Tapi dia nggak mau Oh, ngakuin, gitu kan? Nggak usah dilayanin, ya. Tetap ucapkan, oh terima kasih bro, ya kalau ada ide, usul, masukan, ya saya terbuka loh, terima kasih. Walau hati kita, gitu kan, udah biarin, ya kan? Terima kasih, udah jangan dilayani. Kenapa? Itu energi negatif dan itu menular, menular. Ya. Fokus pada investor oke. yang positif saja. Udah. Yang mungkin sekarang belum jodoh. Siapa tahu nanti dibentuk usaha yang lain, ya kita ketemu lagi. Kalau hari itu kita marah-marah sama dia, ternyata kita dipertemukan lagi sama Tuhan, udah nggak enak kan? Situasinya udah Benar. awkward kan? Tapi kalau kita akhiri dengan baik-baik, oke bro, wah luar biasa, terima kasih ya, saya pertimbangkan idenya, terima kasih. Baik-baik aja, walaupun hati menangis gitu kan, nanti maki-maki dia dalam hati aja gitu kan. Pas dia sudah pergi gitu kan, ya sudah, lupakan. Fokus kepada investor yang lain. Hati-hati loh, dunia bulat. Kita bisa ketemu lagi dengan orang itu. Dan kalau kita ketemu lagi dan ternyata cuma dialah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang punya duit buat investasi, ya kita tidak pernah ada sejarah negatif sama dia. Ya, begitu. Jadi awali dengan senyum, akhiri dengan senyum ya Pak Doni ya. Gitu ya. Betul. Walau hati Oke. menangis. Balik badan langsung nangis. Waduh, ini adalah ada yang nanya nih gini Pak, dari Pak Paul Iskandar. Pak Doni, Hmm. bagaimana memotong orang yang memberi komentar-komentar negatif atau keluar dari materi? Oh. Mungkin Ini saya pernah kira-kira tips and triknya. mendengarkan pertanyaan yang mirip seperti ini. Bagaimana cara menanggapi orang yang tidak menghormati presentasi kita? Jawabannya, ya tidak usah ditanggapi. Kalau dia suka memotong-motong, ya jangan dilayani. Karena biasanya orang itu memotong-motong, ya kan, hanya untuk cari perhatian, untuk menunjukkan bahwa dia seolah-olah lebih pintar dari apa yang kita presentasikan, atau untuk menunjukkan bahwa sebenarnya apa ya istilahnya, orang yang bersikap seperti itu sebenarnya dia tengah menunjukkan levelnya, ya derajatnya. Nah kalau dia levelnya positif bagus, pasti dia memberikan perhatian dong, dia respect. Kalaupun tidak setuju ya dengan ide yang kita presentasikan, dia tidak akan memotong-motong seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa menguasai orang tersebut, jangan dilayani, tetapi minta tolong orang lain yang berkepentingan. Contoh, ada orang sudah sampai mengajak kita berdebat gitu kan di sebuah forum, sampai dia sudah berdiri atau menantang segala macam, jangan dilayani. Senyum aja, terima kasih, kasih kode aja. Apakah itu panitia atau petugas keamanan, jangan Anda. Karena memang itu tujuan dia, untuk membuyarkan ide kita, presentasi kita. Tidak usah dilayani, ya kan? Tetap aja kita fokus. Kalau misalnya dia cuma bisa teriak-teriak di situ, ya kan? Kita kan yang pakai mikrofon. Ya kita fokus aja kepada orang yang lain. Ada 100 orang di ruangan itu, ada satu yang nggak suka sama kita. Ya derita elo. Emang tugas gue untuk menyenangkan elo? Nggak juga toh. Tapi saya harus, jangan sampai gara-gara ada satu orang, yang 99 orang lainnya menderita gara-gara satu orang itu. Kenapa? Yang 99 orang lainnya itu tetap harus kita berikan perhatian. Jangan sampai kita habis waktu kita hanya ngurusi satu orang itu. Sesuai porsinya aja. Ya, kalau sudah tidak kebanyakan ya kan dia sudah terlalu mendominasi, ya sampaikan begini dengan cara yang etis ya. Bapak, terima kasih banget atas masukannya. Izinkan saya nanti setelah sesi ini bisa diskusi dengan Bapak lebih lanjut sambil makan siang, Pak ya. Artinya apa? Kita mau bilang, udah Pak lu jangan banyak ngomong. Masih banyak orang lain yang mau nanya. Ya, nanti deh habis selesai ini kita makan siang bareng. Toh pas makan juga dia pasti kabur. Dia kan memang nggak mau diskusi. Tujuan dia cuma menjatuhkan kita di forum. Gitu kan biasanya kan. Tapi tetap jangan serang orang itu secara personal. Sampaikan saya seperti tadi, Bapak idenya luar biasa, tapi izinkan saya nanti mendalami ide Bapak lebih jauh lagi sambil makan siang bareng Pak ya. Dan saya izin Pak mau menjawab pertanyaan Bapak yang di ujung sana dulu. Gitu. Udah. Oke. Jadi mencari cara untuk mengalihkan juga ya, Pak Don ya. Supaya jangan langsung ditembak, buang-buang energi gitu. Iya, Karena kan buang-buang energi. Kita kan sebagai pembicara atau narasumber, speaker, pasti kan mau kasih apa ya, positive vibe kan ke yang dengerin kita supaya dapat inspirasi. Jangan fokus ke 1-2 hal kecil yang mengganggu. Betul. Ya. Oke, nah ini teman-teman mungkin diingetin sekali lagi nih. Sorry Pak Doni ke mute. Nah,
Oke teman-teman semua partisipan SS Summit, mau ingetin lagi nih, di sesi kali ini, khusus sesi kali ini doang, ada hadiah tambahan dari Pak Doni nih, bisa ikut kelasnya beliau. Jadi selama setahun ini ya Pak ya? Yes, Tahun ini sepanjang tahun. Tapi ingat, dikasih, hanya khusus peserta sesi. nah setelah sesi kali ini doang ya, bukan sampai nanti malam nih, cuma di sesi Pak Doni Enggak. doang. Makanya silakan tanya, kasih pertanyaan terbaik sekritis mungkin, atau ada mungkin mau curhat dikit juga bisa lah. Yang masih nanti Iya. akan dibantu oleh tim dari Live X Academy yang akan dipilih-pilih nih, gitu. Ya. Peserta itu tidak harus bertanya baru mendapatkan hadiah free workshop ya bro ya. Selama dia merupakan peserta dari kegiatan kita, summit kita, silahkan saja. Oke, mantap tuh, keren banget ya, keren. Oh ya, Pak Doni tadi kan kita ngomongin, dari tadi kan mungkin lebih ke arah technical, gimana caranya supaya nggak kedistraksi, terus slide-nya gimana, terus kita bikin set dengan market yang kita mau ngomongin gimana. Nah, sekarang tadi saya tertarik sebenarnya soal penampilan sih. Nah, ini gimana nih Pak? Kadang kan kita selalu presentasi gini, kadang kita presentasi ketemu orang tuh di rumahnya, ya kan? Atau Betul. misalnya di tempat yang misalnya coffee shop, tapi yang nggak terlalu coffee shop banget lah. Itu tempat-tempat Ya, mungkin kopdar lah, kalau kita anak motor tempat-tempat ya. kopdar. Lebih Nah itu santai lah ya. pakaian tuh gimana sih Pak? Apakah harus tetap menggunakan celana panjang kah? Itu kan karena kan basic outfit ya Pak ya, celana chinos gitu Ya, misalnya, atau boleh kita presentasi menggunakan celana pendek, karena kan namanya santai nih, gitu kan, celana pendek dengan polo shirt ya, gitu kan, atau dengan kaos, dengan outer seperti ini juga boleh, atau gimana tuh Pak kira-kira? ya. Yang pertama, pastikan Anda mengenal orang yang akan diajak presentasi. Kalau orang itu karakternya formal, ya kita ikut gaya dia. Karena orang pasti akan Oke. merasa nyaman ketika ada koneksi. Dan salah satu yang membuat ada koneksi itu ada kesamaan. Contoh nih ya, Bro Kevin suka misalnya makanan tertentu. Bro Kevin suka makan apa? Contoh, makanan paling disuka deh. Ayam ayam pedes, ya ayam goreng lah. Oke, ayam goreng. Nah, kalau saya tahu Bro Kevin suka ayam goreng, apalagi merek tertentu, saya mulai buka bicara tentang ayam goreng, nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Nah iya, itu koneksi ada kan? Dan ketika sudah Oke. nyambung, yang lain-lain pasti tinggal oke gitu. Jadi itu nomor satu. Makanya perlu riset dulu. Pastikan kita mengenal karakter orang yang kita ajak ketemu atau kita ajak presentasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya tempat. Ya, kalau kita presentasinya di pinggir pantai, masa pakai jas? Lucu kali. Iya benar, setuju. Iya kan? Tapi kalau diundang presentasi calon investor di kantornya, di mana? Di ruang meeting atau di ruang kerja dia, dan dia CEO gitu kan. Kantornya di mana? Di Sudirman, di salah satu office building gitu kan, lantai 30 gitu kan. Nah, ini kan mungkin kita datang gitu pakai jeans kan. Sudah tahu jam kerja di kantor, ya kita tetap professional fit lah. Outfit kita itu kita sesuaikan. Nah, saya selalu begini, saya selalu Oke. siapkan jas. Nanti ketika sampai di tujuan, ya, saya tanya sekretaris pimpinannya, Bapak, kalau perlu sebelum berangkat gitu kan, hari ini bos pakai batik atau pakai apa, kita sesuaikan. Atau ketika kemudian kita sudah sampai di tujuan, kita sudah bawa jas, bawa dasi gitu kan, kita tanya, Bapak gimana? Oh, cuma pakai dasi. Ya udah, jasnya dicopot, sesuaikan aja. Tidak usah, jangan terlalu kaku lah. Yang penting pakai baju, ya. Waduh, kalau nggak pakai baju gawat Pak. Kita harus dibawa ke polsek. Oke. Oke, ini ada lagi nih yang nanya nih dari Alik kembali Ya. bertanya nih. Pak, tips untuk public speaking terhadap lawan bicara kita, seorang pria atau wanita. Nah, mungkin nih tipe yang nggak kebiasa mungkin kalau ketika ngobrol one on one dengan pria atau wanita nih Pak. Ada tipsnya nggak sih Ya, Pak? betul. Memang ini penting sekali. Ini pertanyaan menarik sekali. Karena man sama woman ya, male or female itu berbeda, gitu kan? Karena ada ini kan filmnya dulu ya, because men are from Mars, women are from Venus, ya. Mereka aja datang dari planet yang berbeda. Tentu gaya komunikasinya berbeda, gitu kan? Nah, jadi ketika kita mau menghadapi calon customer kita wanita, kuasai gaya komunikasi wanita. Kalau kita mau ketemu laki-laki, kuasai gaya komunikasi laki-laki. Sederhana saja begini, perempuan itu lebih talkative, ya.
dia akan mendominasi pembicaraan. So, kalau kita menghadapi calon investor wanita, jadilah pendengar yang baik. Ya, tetapi kalau Anda menghadapi seorang calon investor laki-laki, Anda harus menyimak dan Anda fokus untuk menjawab sesuai dengan yang dia tanya saja. Tidak usah terlalu banyak bumbunya atau bunga-bunganya. Nah, itu sederhana. Nah, saya tidak bisa menjawab tuntas, Bro Kevin, karena ini ada satu modul sendiri. Ya, gaya komunikasi pria dan wanita. Nanti deh di next event, kalau kita bisa ketemu lagi, saya khusus membahas tentang gaya komunikasi pria dan wanita. Tapi pasti beda. Nggak boleh kita ajak bicara laki-laki dengan cara gaya perempuan atau sebaliknya, karena pasti akan memiliki respon yang berbeda. Benar. Di kelasnya Pak Dudi tapi ada kan yang mau di-share ke teman-teman? Ada. Silakan nanti bergabung. Langsung quick short. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Noven Rich. Ini kayaknya nanya tips nih Pak. Pak Doni, apa ada tips jika ketika melakukan presentasi dan ketika pada saat sesi Q&A ternyata nih pertanyaan yang diberikan oleh investor itu belum bisa kita jawab nih karena belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kira-kira ada tipsnya nih? Ya, yang pertama jangan bohong atau mengarang-ngarang jawaban, ya karena investor pasti akan bisa mengecek atau memeriksa. Dan yang kedua, tidak usah sok, ya kan, sotoy gitu kan. Sampaikan saya begini, baik Pak, saya akan diskusi dengan tim atau pihak terkait, saya akan saya akan berusaha updating itu apa ya bahasa Indonesianya, saya akan mutakhirkan ya tentang data yang tadi Bapak tanya, dan segera setelah saya lengkapi datanya, saya akan laporkan atau sampaikan kepada Bapak. Dan itu janji. Artinya apa? Kalau Anda menyampaikan seperti itu, bukan hanya untuk istilahnya menghentikan pertanyaan dia, tetapi Anda membeli waktu untuk apa? Ya kalau sudah selesai langsung cari tahu, ya kan, cari tahu jawabannya apa, dan kemudian sampaikan kepada beliau. Nah, setelah Anda menyampaikan itu, izin bertanya, Pak, izin kalau saya sudah punya data terkini, saya bisa laporkan ke Bapak via email atau via telepon atau apa Pak, gitu kan? Jadi orang itu juga merasa nyaman. Yang penting jangan mengarang-ngarang sesuatu yang kita tidak tahu jawabannya. Kalau kita tidak tahu jawabannya, bantulah untuk mencari jawabannya lewat orang yang menguasai. Ya, nah karena kalau kita sudah mengarang-arang di awal, nanti kita terjebak pada satu jebakan Batman, tenggelam di situ, akhirnya bisa memengaruhi kredibilitas kita. Saya pikir begitu. Jadi lost deal juga ya Pak ya, bisa kalah deal juga. Iya, betul. Jadi sebenarnya nggak apa-apa tuh teman-teman, kalau misalnya emang nggak bisa jawab, ya tinggal bilang aja dengan sopan mungkin. Kalau misalnya kita belum bisa tahu nih jawabannya, kita mungkin butuh waktu untuk cari tahu. Nah, itu bisa ditanya tuh, dikirimkan, maunya ketemu lagi atau lewat email gitu kan, nah, bisa digituin tuh. Nah, mungkin teman-teman nih, ayo dong, mungkin ada yang ngeganjel. Saya ingetin lagi ya, kadang pertanyaan kecil itu adalah pertanyaan yang paling mengganggu hidup kalian. Jadi mendingan kalian tanyain aja. Pintu kali, hidup kalian pintu. Sudah tenang. Karena kan kadang gitu Pak, aduh kayaknya ini gak usah ditanyain deh gitu. Tapi nanti pas sesi pembicaranya selesai, kepikiran. Iya. Kayaknya nggak nanya. Nah itu. Sering banget kayak begitu tuh. Mungkin nanti biasanya pada nanyanya di WA, di DM Instagram gitu kan. Itu dia kan, bahaya nanti. Oke, sambil menunggu nih, Pak Doni. Kan sekarang banyak ya, kalau misalnya kita melihat gaya pitching ya. Oh nih dia nanya lagi nih, saya jadi nanya deh. Ini dulu aja deh. Terus saya menang banyak soalnya. Oke, dari Stephen. Bagaimana cara presentasi di hadapan audiens yang lebih senior? Ya. Yang pertama tentu tunjukkan kita menghormati beliau-beliau itu. Ya. Yang kedua, gunakan bahasa kaum. Apa itu bahasa kaum? Sesuaikan dengan kaum audiensnya. Ya. Kalau audiensnya misalnya generasi kakek nenek kita, tolong humor yang memang hidup di era kakek nenek kita.
jangan bercandaan sesuatu yang hanya dimengerti oleh apa sih grup BTS gitu kan, apa sih yang cewek itu Blackpink gitu kan. Bener ya? Bener Pak, Blackpink bener. Kagak ngerti mereka. Kalau mau mengajak membangun bonding dengan audiens senior ya cari tahu dulu mereka ini angkatan berapa. Mungkin mereka tidak kenal lagu-lagunya Blackpink atau BTS, tapi mereka tahu misalnya lagu-lagunya Rinto Harahap gitu kan, lagu-lagu zamannya Bob Tutupoli gitu kan. Nggak apa-apa, mungkin Anda orang muda, tetapi untuk membangun ikatan dengan audiens senior ya kan. Nah, Anda kuasailah sedikit hobinya orang-orang tua itu. Sebab kondisinya begini, Bro Kevin, generasi milenial ini idenya banyak, tapi yang punya duit yang kolonial. Setuju itu saya. Ya itu kita jangan menggunakan inside joke kita ya Pak ya. Kadang-kadang ketemu jangkrik nanti jadinya ya krik 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 gitu kan. Kita ketawa sendiri, si calon investor lu ngomong apa gitu. Tapi kalau kita lagi ngobrol sama anak-anak muda ya kan, kita samakan frekuensi ya kan. Ya, jadi biar inilah cocok ya frekuensinya, biar sama-sama kalau itu melucu ya sama-sama ketawa gitu. Benar, benar banget. Langsung lagi nih Pak, disambut lagi dengan pertanyaan nih. Pak Doni, bagaimana caranya ketika kita presentasi belum bertemu dengan decision maker, dan bagaimana caranya supaya kita bisa memancing nih untuk dipertemukan dengan decision maker? Ya, tetap berikan presentasi yang memikat. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut walaupun bukan pengambil keputusan, tetapi orang itu dipercaya oleh si pengambil keputusan untuk melakukan penilaian. Hati-hati loh, dalam sebuah korporasi, struktur perusahaan atau apapun ya, di BUMN atau di pemerintah, itu biasanya pimpinan punya orang kepercayaan. Dia mungkin belum ada waktu untuk mendengarkan ide kita, tapi dia utus misalnya stafnya, wakilnya, ya, atau salah seorang direksinya itu, coba didengerin dulu itu. Nah, kalau kita tidak membuat orang itu impresif, tertarik dengan prestasi kita, kira-kira dia nyampein pesan positif nggak? Ya enggak. Walaupun mungkin idenya bagus, dia bilang sama bosnya, tidak usah lah Pak, itu kayaknya jelek gitu kan. Tapi kalau kita tetap memberikan presentasi yang full, ya, tetap membuat dia impresif gitu kan. Nah, walaupun belum ketemu dengan decision maker, ya, sampaikan ya, saya berharap Pak nanti kalau diberikan kesempatan setelah Bapak mempelajari, saya bersedia untuk menyampaikan kembali ide saya dengan Pak Joko misalnya CEO-nya gitu kan. Bapak anytime Pak, kapanpun Bapak ingin mengundang saya lagi, saya siap untuk mendiskusikan kembali hal ini. Udah, tetap hormati orang itu. Dia walaupun messenger, tapi dia menyampaikan pesan loh ke rajanya gitu kan. Nah, makanya tetap presentasi yang baik dan tetap berikan kesan yang positif, dan jangan lupa kasih kartu nama, dan terakhir, Pak, ini kartu nama saya, boleh minta nomor kontak Bapak. Tujuannya apa? Sampai di rumah ya kan, WA dia ya. Pak, selamat, saya Doni yang tadi presentasi. Terima kasih Pak, apabila ada hal-hal yang ditanyakan, jangan ragu-ragu langsung kepada saya. Dan kalau misalnya Pak Bambang ya CEO-nya ingin bertanya langsung pada saya siap untuk datang kembali ke kantor Pak. Udah, ya. Jangan juga tiap hari dihujani dengan WA, Pak, kapan nih Pak? Kapan nih Pak? Gitu kan. Langsung di-blok WA-nya. Ilfil juga takutnya Pak ya. Takut gak enak juga. Ya pasti sih berarti kita harus ini sih teman-teman ilmunya. Always give 100% from us. Ketika ketemu orang. Betul. Bener betul. ya. Oh ya setengah-setengah. Karena kita nggak tahu nih one good day-nya kita siapa yang bawa nih. Bener ya Pak ya? Betul. Setuju Bro. Setuju ya. Oke. Ini sambil teman-teman nih, mungkin ya saya ingatin lagi nih ya, di sesi ini ada hadiah tambahan spesial dari Pak Doni, diingetin lagi nih, bisa ikut kalau kelasnya spesial, karetnya 2 Bro. Oh ini 4 Pak. Jadi lebih banyak lagi pokoknya, spesial, karena kan ini hadiah tambahan juga nih, nanti akan diumumin oleh tim LiveX, nanti diinfo juga ke Pak Doni nih. Oke, nah betul. Terus, ini kayaknya ada lagi nih yang bertanya. Oke Pak, ada nih Pak yang nanya dari Egi Sandi nih. Pak Doni, maaf keluar dari topik pembahasan. Apa tips sukses dari Bapak? Gitu kan.
biar saya bisa sukses kayaknya nih seperti Pak Doni gitu. Amin. Kriteria sukses tiap orang itu berbeda-beda, ya. Dan saya selalu menempatkan pada hal-hal yang sederhana saja, tapi tetap punya impian, ya. Artinya begini, saya merasa sukses dan bahagia, ya. Saya selalu jadikan hal-hal sederhana sebagai kunci bahagia saya. Kalau soal kesuksesan itu kan indikator tiap orang berbeda-beda. Contoh, saya bertemu dengan teman baru hari ini yang banyak jumlahnya, saya sudah bahagia. Dan itu bisa memotivasi saya untuk jauh lebih sukses. Nah, kalau Anda mengukur kesuksesan hanya diukur dari uang atau materi, Anda akan susah untuk bahagia. Tapi misalnya, tempatkanlah indikator kesuksesan itu bukan cuma materi, tetapi bisa juga misalnya dengan banyak teman, Anda sehat, bahagia, dikelilingi dengan orang-orang yang menyayangi Anda, itu juga sebagai sebuah kesuksesan. Jadi, Anda harus berpikir yang luas. Ya, kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa bahagia kalau punya uang 1 triliun di dompet Anda, sampai mati pun Anda tidak akan pernah bahagia. Tetapi letakkan dengan hal sederhana. Ya, saya lihat wajahnya Bro Kevin aja tadi agak menderita karena saya lost connect gitu kan, hilang sinyal. Nah, saya bisa happy gitu kan, ngerjain Bro Kevin gitu kan. Sederhana kok. Saya misalnya lihat anak saya lewat sambil ketawa-ketawa, ya kan, gangguin saya bisa happy gitu. Nah, tetapi Anda harus punya target. Dan target itu tiap tahun bisa Anda review, atau tiap 6 bulan Anda review. Hari ini saya sudah mencapai seperti ini. Saya pengen punya, misalnya punya perusahaan seperti ini, gitu kan. Nggak apa-apa. Gantungkan cita-cita setinggi langit, ya kan. Toh, kalau jatuh di antara bintang-bintang, jangan khawatir. Dan kalau hari ini belum berhasil, tenang, masih ada besok. Ya kan? Kalau besok belum berhasil, tenang, masih ada lusa. Belum kiamat kok. Ya, kalau Anda sudah berpikir bahwa, aduh, hidup gua udah setengah mati, tenang bro. Baru setengah mati, masih punya modal setengah hidup. Ya, sukses itu adalah hak setiap orang. Jadi apapun Bapak Ibu keinginan Anda untuk sukses, saya percaya pasti bisa. Dan sekarang tinggal bagaimana mentalitas kita untuk menjalaninya. Kira-kira begitu, Bro Kevin. Keren. Ini Pak, pertanyaan Bro terakhir Kevin nih mungkin Pak dari. Ya. Siap. Boleh nih Pak. Terakhir ya Pak ya pertanyaan nih ya dari Alik nih. Dalam membentuk awal dari sebuah public speaking, mindset apa yang Bapak Doni terapkan sampai saat ini? Mungkin bikin konsep kali ya Pak ya, gimana? Oke, tapi konsep itu nomor 2 bro, karena yang pertama itu adalah konsep diri sendiri, ya. Dan saya selalu meletakkan mindset sebagai hal yang utama, pola pikir. Apapun yang Anda lakukan dalam koridor public speaking, semua diawali dari pikiran, karena pikiran adalah pelopor. Pikiran kita sumber apa yang akan kita lakukan, sumber dari nanti apa yang kita presentasikan, dan sumber apa yang akan kita buatkan, apakah itu konsep presentasi atau yang lain-lainnya. Jadi tetap jaga pikiran. Orang bilang, sekarang lagi susah, sekarang lagi COVID, sekarang lagi apa? Nggak apa-apa. Ya, tetap jaga pikiran, tetap waras. Orang bilang, kita di penjara, di rumah sendiri, nggak apa-apa. Toh di penjara dengan orang-orang yang kita sayangi. Happy dong. Selalulah melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau Anda cuma melihat dari satu sudut saja, Anda sampai lupa ada sudut yang lain yang Anda bisa lihat, sayang banget. Ya, dunia itu sebenarnya indah banget loh. Tergantung cara kita melihatnya. Dan terakhir Bro Kevin, kopi itu pahit atau manis, tergantung cara kita menikmatinya. Jangan biarkan orang lain yang mengatur cara hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap, thank you Coach. Langsung di closing statement lah Coach. Keren. Thank you banget. Yang pasti kita banyak belajar mulai dari caranya mempersiapkan presentasi, public speaking gimana, terus juga ada tadi tips and tricksnya, ditambah lagi bonus untuk mengikuti kelas dari Pak Doni, itu keren banget. Teman-teman terima kasih Pak Doni waktunya sekali lagi. Saya dan teman-teman. Terima kasih. Sukses buat Bro Kevin dan semua teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti ya. Siap. Kita follow-followan ya. Dadah.